sambil nunggu pematerinya, coba di absen dulu ya, jangan lupa absen check-in-nya, sama virtual background-nya diganti ya. Udah Ibu kirim di grup sama Ibu kirim di chat ya. Virtual background-nya diganti yang terbaru ya, yang memang ciri khas Politeknik Aceh. Silakan diambil di chat maupun di grup yang udah Ibu kirimkan. Sambil kita nunggu pematerinya masuk, mungkin Ibu mau nanya dulu kali ya, atau perkenalan dulu kali ya. Miftahul Syifa, dari mana Miftahul Syifa? Dari Aceh, Aceh, kuliah atau kerja? lagi kuliah Kuliah. Kuliah di mana? di Unsyah, WSK, Oh, jurusan apa? Atau prodi apa? Prodi Manajemen Informatika. Oh, oke. Terima kasih Syifa. Saputra. Saputra ada? Saputra ada orangnya? Ada. Vito Syahputra mungkin ya. Fitro di mana sekarang? Itu kerja di kementerian saya, Bu. Kementerian apa? Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oh, di bidang apa sih itu? IT support, Bu. Oh, oke. Ini udah ada izin kan dari pimpinannya untuk ikut ini? Enggak ada. Nanti jangan sampai ditegur ya maksudnya. Oh ya, Bu. Oke, pandai-pandai aja ya. Ya, Bu. Oke. Terima kasih Vito. Si Jadi, Boy Farandia ada? Si Boy Farandia. Mana nih si Boy Farandia? Atau Gina Khairani mungkin. Gina Khairani ada? Nggak ada juga. Nur Aisyah Aswari Ya, ada? Bu. Ya, Oke. ada. Nur Aisyah Aswari dari mana? Dari Ya, Politeknik Negeri Medan. Politeknik Negeri Medan. Oh, jurusan apa? Teknik komputer, Bu. Oh, teknik komputer. Oke, terima kasih Nur Aisyah. Kasih, Bu. Oke, Yous Markus Sibarani. Ada? Ya, Bu. Oke, Yous dari mana? Kuliah, kerja? Saya dari Politeknik Negeri Medan, Bu. Oh, Politeknik Negeri Medan. Jurusan apa di Politeknik Negeri Medan? TRPL, Bu. Apa? TRPL, Prodi Oh, TRPL. rekayasa perangkat lunak ya? Ya, Bu. Oh, oke. Terima kasih, Yus. Ya, Bu. Oke. Berhubung pemateri kita sudah datang, nanti perkenalan yang lainnya kita lanjut besok lagi gitu ya. Gimana Pak Munzir, udah siap? Biar saya buka. Suara saya jelas, Kurama? Jelas, jelas, jelas Jelas. Pak Munzir. Oke. Oke. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran adik-adik peserta DTS pada pertemuan kedua kita untuk tema Junior Mobile Programming. Pada hari ini akan ada kuis ya. Mungkin mohon maaf kemarin pretestnya
Saya salah maksud ya. Saya pikir ada soalnya, rupanya nggak ada. Jadi untuk sudah ada. Jadi nanti setelah pelatihan ini akan ada kuis yang diketikkan sampai jam 4 sore. Ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada pemateri Bapak Munzir Umran, saya persilahkan. Oke, thank you, Rama. Sama-sama, Pak. Sehat, Bu Rama? Sehat, Pak, sehat. Alhamdulillah. Mungkin Oke. adik-adik lain juga ditanyain kali, Pak. Mungkin ada yang Oh ya, yang lain gimana, sehat kabarnya? Masih sehat? Ya, Sehat. Ada Pak. yang alhamdulillah ya. Belum ada yang berencana sakit ya? Belum ada kan? Jangan ya, jangan. Jangan. Oke, Zulkifli nggak bisa aktifkan mikrofon ya? Oh iya, ya Oke, nggak apa-apa. masih ujian kemarin. Mudah-mudahan hari ini bisa ikut ya. Hari ini nggak ada ujian ya, Hmm. mudah-mudahan. Oke, ini saya share screen. Izin Bu Rama ya, share Oke, screen. silakan Pak. Sudah saya buat make co-host. Oke, sip. Oke. Siapa tadi? Salah. Nah, ini ya. Hmm, 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 hmm. Nggak tampil full, Pak. Ini kebalik sih tampilannya. Yes. Ya, ntar ya. Saya buat join dulu. Mungkin Mirror. sambil nunggu Pak Munzir, yang lain yang belum ganti virtual background, tolong diganti ya. Kita pakai yang tema hari ini sampai seterusnya. Bentar ya, Bro Mas. Oke, Pak. Karena di Linux BPS-nya berubah settingan. Eh, Bisa jadi ini. Ini ada yang pakai ini ya? Kok ada yang aktifkan ada yang aktifkan apa namanya? Whiteboard ya? Oh, ada ya, Maaf Pak? Pak, salah Pak, salah. Oh,
Oke, kita balik aja ya semua ya tampilannya. Oke, izinkan saya share screen ya. Oke, Pak. Share screen. Oke, sudah keluar ya? Sudah tampil, Pak. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah, alhamdulillahalamin, segala puji bagi Allah. Salam ke pangkuan alam Nabi besar salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Nah, pada pertemuan kali ini, di pertemuan kedua, ya, kita berbicara tentang platform dari operating system itu sendiri ya. Nah, yang mana dari sekian banyak perangkat mobile yang kita ada saat ini, itu sudah berganti-ganti generasi dan berganti-ganti sistem operasi dan sudah juga masa persaingan pun sudah berubah ya. Kalau dulu ada sistem operasi ada Symbian, ada Java. Kalau sekarang sudah ke memanfaatkan teknologi yang lebih tinggi, ada Android, ada iPhone, kemudian ada Windows Phone yang sudah mati suri juga, ada mati. Kemudian juga ada BlackBerry ya dengan OS-nya yang sudah bersikukuh dulunya, dan sekarang sudah down juga, sudah bangkrut dreamnya, dan masih banyak yang lain. Ya. Sekarang kita akan bahas secara lebih mendalam ya tentang sistem operasi. Oke. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang platformnya dan bahasa pemrograman yang dipakai atau perangkat lunak ya untuk dipakai di dalam sistem operasi tersebut. Karena beda sistem operasi, beda bahasa pemrograman yang dipakai untuk mengembangkan software tersebut ya. Nah, kenapa disebutkan dengan mobile? Ya, di sini ada beberapa karakteristik dari mobile device ya. Jadi apapun itu ya. Kalau sekarang kan kita sering sebut yang mobile itu hanya si HP saja ya, smartphone saja. Nah, sebenarnya yang masuk ke dalam 5 kategori ini itu semua yang namanya mobile. Ya, dia pastinya dia harus portable ya, bisa dalam keadaan kapan saja, portability, tidak tergantung dengan lain, bisa berdiri sendiri. Kemudian ukurannya kecil ya. Nah, jadi ukuran dan berat yang bisa dibawa dengan satu tangan dan dapat dimanipulasi dengan tangan yang lainnya ya. Nah, atau wireless communication itu memiliki koneksi tanpa kabel dengan frekuensi tinggi. Kalau sekarang itu standarnya pakai IEEE ya. Itu kalau 802.802 titik sekian sekian A atau B atau G atau AC atau N atau frekuensi yang standar dari IEEE. Nah, kemudian yang keempat itu hampir secara keseluruhan mobile device ya. Itu mobile device saat ini itu memiliki interface yang touchscreen. Ya, sampai dengan juga si smartwatch ya, itu juga yang sudah touchscreen. Nah, kemudian memorinya terbatas. Ini memungkinkan itu atau apa ya?
Ya mungkin argumen ini untuk cocok kita gunakan untuk ponsel-ponsel pada kelahiran tahun 2015 ke bawah atau sudah lawas ya. Sudah hampir 10 tahun ke bawah gitu ya. Nah, itu di mana ponsel pada masa itu memang memiliki RAM dan ROM yang sangat terbatas. Nah, tetapi ponsel pada saat ini mungkin sudah mendekati layaknya kapasitas dari laptop ya, atau bahkan sudah ada yang memiliki sekelas laptop. Nah, itu contohnya misalnya smartphone yang kita miliki itu misalnya RAM-nya 4 GB, ROM-nya itu sudah 128 GB. Jadi untuk sekelas smartphone ini ya merupakan suatu memori yang lebih dari cukup gitu ya. Nah, apalagi kalau kayak iPhone ya, iPhone 15 Pro Max ya. Itu kalau tidak salah saya itu kan penyimpanannya sampai dengan tera ya. 1 tera. Malah sekarang juga ada smartphone Android yang kapasitasnya sudah lebih dari 256 GB. Nah, itu kalau dengan laptop sekarang, itu kan kalau pakai SSD ya. Kalau pakai SSD, nah itu kan kalau yang harganya murah-murah meriah, itu kan sudah RAM 4 GB, DDR4, dan SSD-nya sudah 128 GB. Nah, jadi kapasitas smartphone ini sudah hampir-hampir mendekati, malah ada yang mendekati, yang sudah mendekati dari si laptop ya. Nah, kemudian apa namanya adanya virtual ini ya, virtual assistant ya. Nah, jadi virtual assistant ya seperti Siri, kemudian apa lagi ya, Cordona atau Google Assistant ya. Kan nama seperti Jarvis di film Iron Man 2 ya sebagai virtual asistennya dia. Nah, kalau sekarang virtual assistant Iron Man ya di Avenger dengan Avenger apa? Avenger Endgame ya, itu bernama siapa yang tahu? Siapa nama virtual asistennya Iron Man di filmnya Avenger Endgame? Ada yang tahu? Siapa namanya? Jarvis ya, Halo, Pak. Jarvis itu dulu di Iron Man 2. Oh, Nah, siapa namanya? Nama terbarunya? ini Ya, Friday dia katanya, seperti Pak. ya Friday. Oh, betul nih namanya Friday. Friday ya. Friday. Nah, nama Friday, hari Jumat ya. Ya, namanya si Friday. Nah, itu virtual assistant. Malah kalau teman-teman itu mau membuat virtual assistant sendiri juga bisa. Sekarang ada library itu kalau dulu mahasiswa saya ada coba buat itu pakai apa? Raspi ya Bu Rama ya. Ya, pakai Raspi, kemudian ada library namanya Jarvik. Kalau Iron Man nama Jarvis, ini namanya Jarvik. Nah, jadi teman-teman tinggal pakai library dia, kemudian konekkan internet ke si perangkat tersebut, masukkan si mikrofon dan mikrofon USB dan si speaker. Nah, kemudian silahkan konfigurasi. Kita bisa bisa mengatakan, tolong bacakan dongeng, misalnya apa ya? Dongeng Malikundang. Tolong bacakan dongeng Malikundang. Maka dia akan mencari di jagat raya, kemudian dia akan menceritakan dongeng. Nah, virtual assistant seperti itu. Malah kalau teman-teman ada melihat seperti mirrorless ya, mirror lens ya, yang itu yang jadi kita sambil berkaca bisa melihat eh, cuaca hari ini, kemudian pesan kita hari ini itu dari kaca atau dari cermin ya. Nah, padahal di dalamnya sudah ditanamkan di dalam cermin tersebut sebuah perangkat virtual assistant. Nah, seperti itu.
Jadi kita bisa berkarya dengan virtual assistant ini sebenarnya. Nah, yang tadi itu tentang karakteristik ya dari mobile device. Nah, kalau sekarang kita berbicara tentang ya pengertian sistem operasi mobile. Nah, jadi sistem operasi mobile itu merupakan software utama yang melakukan manajemen dan kontrol terhadap hardware pada mobile device secara langsung. Ya. Nah, jadi ada beberapa kontrol seperti pada gambar, mungkin sekarang hanya tersisa misalnya 3 sistem operasi yang masih berjalan secara mulus. Nah, di pasaran itu ada Windows Phone, kemudian Android pastinya, kemudian ada iOS ya. Ya. Itu yang masih bertiga. Malah Windows Phone ini sudah hampir ditelan juga. Yang pakai Windows Phone itu hanya dari keluarga yang kalau kerja di Windows itu wajib menggunakan Windows Phone. Nah, karena dulu saya pernah ikut pelatihan dari pihak Windows, mereka mengatakan seperti itu. Dan walaupun bagaimanapun kehebatannya Android dan iOS, tetap mereka memakai produk sendiri. Nah, itu benar cinta produk lokal seperti itu. Jadi tetap konsisten mereka memakai itu. Nah, ini platform ya, arsitektur dari sebuah perangkat. Nah, kalau yang pertama tentang arsitektur Java Micro Edition. Kalau ini dulu ya, sistem operasi yang dulu. Nah, di configuration ya, ini menggambarkan itu fitur minimal runtime dasar dari suatu sistem J2ME. Ya, itu ini merupakan core library, ya, kemudian ada virtual machine dan fitur keamanan dari jaringannya. Nah, di profil ya, di profil ini memberikan library tambahan ya untuk suatu kelas tertentu pada sebuah perangkat. Nah, seperti menyediakan UI ya, kemudian ada API, kemudian persistent sama messaging library. Nah, yang kedua untuk arsitektur dari iOS itu sendiri ya. Nah, jadi lapisan ini mendefinisikan infrastruktur aplikasi dasar dan dukungan untuk teknologi kunci ya seperti multitasking, kemudian input berbasis sentuhan ya touchscreen, kemudian memberikan ya pemberitahuan yang mendorong ya notifikasi dan banyak tingkat tinggi di layanan sistem. Nah, banyak kerangka dalam layanan misalnya dalam Cocoa Touch ya. Dalam yang kemudian itu berisi pengendali lapisan, pengendali tampilan ya, untuk mempresentasikan sistem antarmuka standar ya. Itu ada misalnya ada high level fitur, kemudian ada block object, kemudian grand central dispatch ya, kemudian in app in-app push, kemudian SQLite, kemudian ada XML support. Nah, itu semua ada di lapisan Cocoa Touch ya, layar sentuh ya. Nah, kemudian si Android itu sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya dikatakan di sini
kan Android terdiri dari lapisan atau terdiri dari tumpukan atau layer perangkat lunak yang berbasis Linux ya. Nah, jadi setiap lapisan di tumpukan ini menghimpun beberapa program yang mendukung fungsi-fungsi spesifik dari sistem operasi. Nah, jadi kita bisa lihat ini ya, tumpukan paling bawah itu adalah kernelnya. Nah, ini kernel dari Nah, Google itu menggunakan kernel Linux versi kalau tidak salah saya versi 2,6 ya untuk membangun Android. Nah, itu yang mencakup memori manajemen ya. Ada memori manajemen, ada security setting, kemudian ada power management, dan ada beberapa driver daripada hardware tersebut ya. Nah, kita akan membahas secara spesifik itu di layer dan in widget ya, di bagian atas ini. Nah, di layer ini layer yang merupakan layer yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi inti yang berjalan pada sistem operasi Android ya, seperti ya klien email, kemudian ada program SMS, ada kalender, ada browser, ada kontak, kemudian banyak ya. Nah, itu yang aplikasi bawaan layer standar. Nah, ini semua aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa Java. Ya, di awal sekali Android itu pakai bahasa Java. Walaupun sekarang sudah ada Kotlin dan ada yang cross platform. Nanti kita akan ceritakan. Nah, layer pertama pada sistem operasi Android, nah biasanya dinamakan dengan layer application and widget. Nah, jadi kalau teman-teman ya buka HP teman-teman, nah jika ingin misalnya menambahkan widgetnya kan tinggal tekan lama-lama ya di bagian home-nya, maka dia akan munculkan bagian widgetnya, penambahan widget. Nah, ini layer untuk application and widget berada. Nah, layer ini juga merupakan layer yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi inti ya yang berjalan pada sistem operasi Android. Nah, seperti tadi saya bilang, kemudian semua ya aplikasi yang dibuat itu dengan menggunakan Java. Nah, aplikasi yang kita buat itu atau aplikasi yang telah tersedia itu disebut dengan aplikasi standar ya, aplikasi bawaan, aplikasi default ya, yang sudah yang ketika teman-teman misalnya suka ngotak-ngatik atau suka melakukan flashing sistem operasi Android. Nah, ketika teman-teman flashing, maka setelah dia selesai memflashing, maka aplikasi bawaan itu sudah ada. Nah, ada browser pun, kontak messenger, SMS itu bukan aplikasi standarnya dia. Bisa juga kita melakukan penginstalan aplikasi sendiri, itu namanya aplikasi user. Secara spesifik kita akan bahas di ke depan. Nah, kemudian ada lapisan, ada layer namanya application framework. Ya, layer application framework ini lapisan kedua dari sistem operasi Android. Nah, ini yang mana ini layer di mana para pembuat aplikasi menggunakan komponen-komponen yang ada pada bagian ini ya. Nah, untuk membuat aplikasi mereka. Contoh di sini ada aplikasi manager, maaf, ada activity manager, Windows manager, ada content provider, view system dan sebagainya. Nah, kemudian ada tentang notifikasi manager, ada location manager. Nah, ini
lapisan keduanya. Nah, biasanya kita juga nanti kalau teman-teman misalnya buat sebuah aplikasi yang membutuhkan notifikasi, walaupun HP-nya mati, maaf, HP-nya atau smartphone-nya sleep dalam keadaan tidur, tapi bisa masuk notifikasi. Contoh seperti ada masuk notifikasi WA dan sebagainya. Nah, itu kita memanfaatkan si layer kedua ini, yaitu di notifikasi manager. Apakah kita mengizinkan si notifikasinya itu berjalan secara otomatis atau menunggu si smartphone-nya itu hidup? Maksudnya dalam keadaan ada aktivitas nyala gitu, layarnya nyala. Nah, itu semua pengontrolannya di sini. Nah, di layer kedua. Nah, kemudian ini merupakan layer berikutnya itu tentang library ya. Ini tempat fitur-fitur Android itu berada. Nah, ini pada umumnya ya, libraries ya, layer libraries ini diakses untuk menjalankan aplikasi. Nah, beberapa libraries yang terdapat pada Android itu ya diantaranya ada libraries media itu untuk misalnya untuk memutar media video atau audio. Kemudian libraries untuk menjalankan tampilan. Kemudian ada libraries grafik, ada libraries SQLite itu untuk dukungan untuk database dan masih banyak library yang lain ya kita pakai di sini. Malah sekarang sudah ada teknologi ya. Jadi lupa saya namanya. Baru minggu lalu saya belajar. Jadi kita bisa dengan Android ya itu untuk membuat machine learning ya. Machine learning, deep learning ya dia sama keluarganya untuk AI. Jadi kita bisa melakukan pendeteksian sebuah objek dengan koneksi internet. Nah, jadi datasetnya itu ada di cloud ya, di cloud. Nah, jadi kita bisa mendeteksi seperti film, oh apa teman-teman ada lihat ada film apa ya, film Ghost Protocol ya. Nah, untuk mendeteksi siapa orang di depan kita, siapa namanya. Nah, jadi itu sudah ada teknologinya sekarang dan sudah mulai diterapkan di dalam smartphone. Dan walaupun dulu hanya fiksi, ya, hanya di sebuah film seperti juga si Jarvis di Iron Man dulu hanya fiksi, atau di film Google apa ya Eagle Eyes ya di tahun 2008 kita membuat sebuah AI ya, jadi dia bisa mengontrol apa aktivitas lalu lintas ATM semua dia bisa baca. Nah, tapi sekarang dengan dulunya hanya imajinasi bidang teknologi, sekarang sudah mulai ada penerapan-penerapannya. Itulah makanya sekarang smartphone dikatakan dia smart karena dia bisa membantu apa namanya melakukan tugas yang sangat hampir perfect ya. Itu jangan sampai penggunanya yang tidak smart. Sudah smart, penggunanya harus juga lebih smart. Nah, yang berikutnya ada layer Android runtime ya. Nah, ini yang membuat aplikasi Android bisa dijalankan. Ini layer ini itu bertempat sama dengan layer di library yang merupakan layer runtime ya yang mencakup serangkaian inti dari library Java. Nah, jadi Android runtime ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada apa core libraries ya. Nah, ini berfungsi untuk menerjemahkan bahasa Java atau bahasa C. Nah, kemudian ada si Dalvik Virtual Machine.
Nah, ini merupakan sebuah mesin virtual berbasis register yang dioptimalkan untuk menjalankan fungsi-fungsi pada Android secara lebih efisien. Nah, kemudian ke lapisan paling bawahnya, ya, lapisan kernel, ya, layer kernel. Nah, ini kernel, ya, yang digunakan, yang tadi kan sudah saya katakan, ya, itu versi Linux, kernel Linux dengan versi dari 2,6, kemudian lanjut ke versi 3. Nah, kemudian sekarang mungkin sudah versi berapa lupa saya, ya. Karena dia makin tinggi versi kernel, maka nanti akan menghasilkan versi Android yang versi terbaru. Gitu, ya. Nah, di sini juga dibilang kernel Linux kernel merupakan layer tempat keberadaan inti dari operating system, ya. Nah, jadi layer ini itu berisi file-file sistem yang mengatur driver lainnya, coba katakan sini kan. Nah, jadi ya inilah, ya, yang membuat file sistem pada Android itu mirip dengan file sistem pada sistem operasi berbasis Linux. Nah, kayak yang saya pakai ini kan Ubuntu, mirip, ya. Struktur filenya itu mirip sekali. Nah, makanya nanti kalau teman-teman mengembangkan, ya, aplikasi Android menggunakan perangkat laptopnya menggunakan sistem operasi Linux, maka ketika teman-teman mencolokkan kabel USB, kabel data untuk menghubungkan antara smartphone physical device, ya, smartphone teman-teman ke laptop Linux, dia langsung akan terbaca. Kalau pakai Windows, kita butuh konfigurasi sedikit. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang Android, ya. Nah, jadi ada fitur perangkat keras Android. Yang pertama ada touchscreen, ya. Touchscreen. Jadi perangkat Android, ya, itu memiliki fitur layar sentuh yang memberikan beberapa kemungkinan bagi pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi, ya, dengan menggunakan jari. Nah, jadi pengguna dapat melakukan swipe, kemudian flip, drag, ya, kemudian bisa juga pinch, ya, untuk ngezoom. Nah, kemudian Android juga mendukung multi touch, ya, yang berarti keseluruhan layarnya itu dapat disentuh dengan satu atau lebih, ya, satu atau lebih jari pada saat yang bersamaan. Misalnya kita teman-teman pengen ngezoom pakai jari serap dia untuk ngezoom pakai 3 jari, bisa langsung sekali, ya. Nah, yang kedua ada namanya GPS, ya. Jadi sistem operasi Android itu mendukung juga GPS yang memungkinkan si developer, ya, untuk mengakses lokasi si pengguna. Nah, jadi dengan adanya, ya, GPS ini, kita bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi yang mendukung, ya, ya, yang menuju lokasi pengguna, memberikan untuk si pengguna menuju suatu lokasi. Kemudian ketiga, ini yang paling, nah, ini ukur percepatan jadi apabila suatu perangkat Android itu bergerak atau terguncang, mungkin itu juga dalam keadaan berbalik, ya,
berbalik arah posisinya. Jadi contohnya misalnya teman-teman pakai Google Map, nah pakai Google Map kemudian berjalan, beritahukan kemudian posisi kita arahnya sudah betul atau kita berbalik arah. Begitu juga penggunaan kompas ya. Kompas juga, jadi ketika kita pakai sensor ini dengan penambahan kompas, maka secara otomatis posisinya juga akan diubah. Ya, walaupun HP-nya smartphone kita balik, kita putar-putar, kita terbalik, ya, maka si aplikasi kompas itu tetap juga arah yang benar, walaupun posisinya sudah balik. Nah, berikutnya ada SD card ya. Nah, jadi SD card ini memungkinkan pengguna atau aplikasi dapat mengakses ya, menyimpan atau membuka file yang ada pada SD card ya. Nah, ini SD card ini juga merupakan media penyimpanan yang kelas medium ya, yang kita atau yang digunakan di perangkat Android dan beberapa perangkat mobile yang lain. Simpanan eksternal perangkat Android yang juga mendukung untuk melakukan eksternal, tidak bisa dimasukkan si SD card. Di iPhone mungkin tidak ada ya. Sekarang kita iPhone ya. Nah, jadi perangkat operasi ini iOS sistem operasi dari produk Apple. Nah, jadi awal iOS itu buatnya untuk iPhone. Ya, sistem operasi hanya dibuat awalnya untuk iPhone. Ya, kemudian iOS dikembangkan hingga bisa mendukung perangkat Apple yang lain seperti ada di iPod, Touch, kemudian iPad dan Apple TV. Nah, jadi Apple tidak melisensi menggunakan di perangkat keras yang membedakan. Lihat saat dagang hanya. Nah, bagaimana dari segi security-nya? Jadi penting teman-teman mengetahui ya. Jadi enkripsi itu merupakan suatu cara untuk menjaga data dengan mengubah data yang dapat dibaca atau diubah, itu namanya ciphertext. Itu cara agar data yang ada pada smartphone ya terjaga kerahasiaannya. Nah, jadi beberapa sistem operasi memiliki fitur enkripsi sebagai yang maksud user dapat memilih data mana yang ingin dijaga kerahasiaan. Makanya jika teman-teman nantinya membuat aplikasi, nah tolong data rahasia dari user itu kita harus jaga. Salah satu caranya adalah mengenkripsi data tersebut. Contoh,
Misalnya teman-teman di aplikasinya pakai data login, mengharuskan si user harus login. Nah, agar data itu bisa dipakai di berkali-kali, tidak perlu login lagi, maka data itu kita harus simpan ke dalam perangkat. Nah, ketika kita menyimpan dalam perangkat, maka data itu harus kita enkripsi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di smartphone ada algoritma enkripsi yang bisa teman-teman pakai. Nah, ada SHA-256, kalau di Android ada IS-128, CBS. Nah, ini standar untuk enkripsinya. Begitu juga pada yang lain. Nah, pakai ini. Jadi penggunanya merasa aman, datanya terlindungi. Jangan nanti datang si ransomware. Oh, itu kita jadi dihajar sama dia, gitu kan? Nah, jaga. Nah, ini permohonan mobile-nya. Ya. Jadi kalau di Android, Android menggunakan bahasa pemrograman C++, Java, Kotlin, dan lainnya ya. Ada sekarang ada yang cross platform, bisa platform itu ada si Flutter ya. Itu Flutter pakai pemrograman Dart ya, Flutter framework-nya ya. Kemudian nanti ada React ya, ada pakai JS ya, React JS. Kemudian kalau di iOS menggunakan bahasa pemrograman C++, Objective-C, dan Swift. Yang digunakan adalah bahasa C# dan juga Visual Basic ya. Dan untuk membuat animasinya, kita bisa gunakan, kalau BlackBerry menggunakan bahasa pemrograman C++ dan Java. Nah, ini beberapa faktor ya yang mempengaruhi pemilihan bahasa pemrograman tersebut. Nah, jadi keseluruhan strategi pengembangan aplikasi itu ada yang natif, ada yang cross platform, ada yang hybrid. Nah, ini dari ketiga mekanisme pemilihan ini juga menentukan ini mau yang natif, mau yang apa, mau yang hybrid. Nah, itu. Kemudian tim pengembangannya bagaimana? Nah, kemudian sasaran pengguna aplikasi dan dukungan platform ini juga berpengaruh. Kemudian kebutuhan khusus. Nah, jadi jangan ini gampang, ini enaknya kita biar sekali buat kita pakai yang cross platform. Nah, tapi hati-hati. Bisa jadi ada sebuah misalnya perangkat teman-temannya pakai apa namanya itu namanya IP kamera. Teman-teman misalnya mau menampilkan keadaan bagaimana IP kamera yang ada di kamera yang ada di perkebunan misalnya. Pengen lihat kejadian sekarang bagaimana ada di perkebunan. Yang mana librarinya misalnya. Misalnya librarinya hanya mendukung pakai Java. Hanya mendukung pakai Java. Nah, maka untuk menggunakan cross platform atau yang hybrid itu kita akan sedikit lebih susah. Nah, karena bawaan dari misalnya apa ya, VLC, library VLC to streaming IP kamera, dia pakai Java yang sudah di built-in ya, sudah diberikan contoh penggunaannya pakai Java. Maka kalau kita pakai yang bahasa pemrograman lain,
itu akan sedikit merepotkan kita karena harus banyak pengubahan. Nah, yang berikutnya kategori aplikasi. Nah, ada Unity, ada game, utility, ada game B2B, ada B2C dan sebagainya. Nah, jadi dari kelima inilah yang menentukan bahasa pemrograman mana yang harus kita pilih. Bisa jadi teman-teman skill semuanya itu bisanya ke apa? Tiga, misalnya ada 4 orang, 3 bisa natif, 1 yang bisa cross platform. Maka ini jadi bahasan perbincangan dari tim tuh. Yang mana harus kita gunakan? Apakah 3 ini belajar pemrograman yang untuk cross platform atau yang sendiri cross platform itu turun ke natif. Ini yang harus jadi pertimbangan bersama. Oke, nah yang ini berikutnya. Jadi bahasa pertanyaan ini ya, bahasa pemrograman mana yang sesuai dengan strategi pengembangan aplikasi mobile? Nah, jadi ini ini pertanyaannya. Nah, jadi kan gini, ah, jadi jika kita ingin ya mendevelop aplikasi iOS, maka pelajari bahasa pemrograman yang didukung di iOS. Nah, sama halnya juga kita ingin misalnya mengembangkan aplikasi di Android, maka kita belajar bahasa yang support di Android. Nah, tetapi coba misalnya, tetapi ya jangan jangan coba untuk mendevelop aplikasi di BlackBerry sebab smartphone-nya itu sudah sangat jarang ada di pasaran. Jadi tidak perlu lagi kita develop. Ya pakai bahasa yang mendukung di BlackBerry. Nah, misalnya ada lagi ya, ketika kita ingin ketika ingin menjadi pengembang aplikasi. Nah, lebih baik ya untuk ke depan kita menguasai dasar dan konsep dari mobile programming. Karena jika kita lihat secara keseluruhan bahasa programming C, C++ itu terdapat di semua platform mobile application. Begitu juga bahasa pemrograman Java. Hanya saja standar pemrograman ya antar platform memiliki beberapa perbedaan. Misalnya Android dan si Apple. Nah, jadi jika teman-teman ingin mengembangkan aplikasi, prinsip dasarnya itu teman-teman paham akan logika dan alur pemrogramannya. Sedangkan sintaknya tidak perlu dihafal. Apalagi sekarang sudah ada dukungan internet. Tinggal teman-teman cari saja bagaimana menyelesaikan ABC di pemrograman ini. Nah, apalagi sekarang kan ada zaman AI ya. Jadi dengan zaman AI kita tanya kan script atau tolong berikan code untuk membuat atau menyelesaikan kasus ini pada pemrograman A atau B. Maka dia akan berikan toh solusinya. Walaupun tidak begitu lengkap, tapi dia Nah, berikut ada beberapa jenis pemrograman ya. Dulu sampai sekarang. Itu ada dalam smartphone-nya Java. Kemudian Net Compact Framework, ada Qualcomm, ada Symbian. Nah, OS Symbian itu pakai C++. Kemudian BlackBerry pakai Java, Android Java, iPhone, Objective-C, dan Swift. Ya. Nah, ini komponen alat bantu pengembangan. Nah, pastinya harus ada hardware-nya. Ya. Kemudian tools pengembangannya. Kalau di Windows Phone pakai Windows Phone SDK, kemudian pakai
pakai Visual Studio Expression ya. Studio Express. Output, maaf, di iOS itu harus kita pakai Xcode ya, dan Android SDK apa iOS SDK-nya. Nah, kalau di Android pakai IDE-nya bisa pakai Android Studio ya, kemudian pakai Java JDK, Android SDK. Nah, kemudian di micro edition pas sampai bin pakai Eclipse. Nah, kemudian si JDK-nya sendiri. Kemudian BlackBerry pakai Eclipse boleh. Kemudian sampai hampir di semua platform itu harus ada SDK-nya ya. Kalau di Windows pakai SDK Windows, Android pakai SDK Android. Kemudian di apa di iOS juga sama pakai SDK. Nah, hampir semua pakai karena SDK itu Software Development Kit ya. Jadi standarnya sudah ada di dalam satu bundle SDK. Nah, ini di Jedunya ya. Ini murni codingan Java. Nah, untuk mengeprint Hello World di murni ini. Kemudian di Bu Rama, dengar suara saya? Enggak. Oke, kita. Teman-teman yang lain dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini contoh Pak Android. Kalau tadi J2ME sekarang pada Android ya. Nah, jadi di Android kita untuk ngoding atau ya untuk membuat tampilan dengan codingan Java itu berbeda ya. Nah, jadi kita desain user interface-nya itu nantinya itu menggunakan L. Nah, XML tampilan ini. N itu pakai Java. Nah, ini pakai Java, ini sama pakai Java. Tampilan si XML. Si Java Visual, ada edit text, terus ada button, ada JLabel, nah, sama mirip-mirip. Itu lebih gampang. Nah, contoh program pada si iOS untuk bahasa pembuka objektif C ya. Ayo objektif C seperti ini. Nah, karena mirip-mirip dengan bahasa pemrograman yang lain. Jika teman-teman sudah paham bagaimana logika dan algoritmanya. Nah, tinggal penyesuaian di bahasa pemrograman saja. Seperti itu. Nah, berikutnya ada Kotlin. Ya. Jadi, ini diciptakan oleh JetBrains ya, itu sebuah perusahaan yang terkenal untuk membuat IDE ya seperti Android Studio, kemudian RabbitMine, kemudian ada PHP Storm dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh menampakkan itu ada ya. Nah, ini.
Jadi aplikasi-aplikasi ya. Nah, jadi JetBrains Tool ya. Jadi kalau punya saya Android Studio saya install menggunakan si JetBrains. Karena untuk updating dia sudah ada fiturnya ya. Jadi saya tidak lagi khawatir karena tidak perlu lagi update secara manual, tapi langsung secara ini. Dan untuk tools-tools yang lain, si JetBrains juga menyediakan ada PHP Storm dan sebagainya, ada WebStorm yang lainnya gitu. Nah, ini dari keluarganya dia ada RabbitMine dan sebagainya. Kita tutup. Nah, kemudian ada bahasa pemrograman DAT. Nah, di dunia ya itu sedangkan ada di Golang dan aplikasi pemrograman yang lain di website, kemudian mobile, kemudian untuk si Internet of Things dan server. Nah, itu sendiri ya, dirilis oleh si Google secara open source pemrograman DAT. Ya, jadi kita nanti kalau ingin ini kita harus install ya si tertul. Kemudian bahasa C# biasanya digunakan pemrograman bahas yang ke hardware driver ya. Jadi misalnya teman-teman mau pakai kamera, jadi dia di dalam akses kamera sebenarnya harus pengen lebih detail, ya kita pakai bahasa C# di sini. Nah, itu. Kemudian ada JavaScript, pemrograman JavaScript. Biasanya ini dipakai nanti di React, di Ionic sama PhoneGap ya. Dan ada Swift ya, pemrograman Swift yang ini dipakai di pengembangan aplikasi iOS ya. Nah, ini Swift ini sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Apple Inc. ya. Jadi untuk mengembangkan aplikasi di dalam platform khusus buatan keluarga buatan Apple Inc. Ini bahasa pemrograman ini ya pilihan utamanya natif ya, natif. Natifnya dia. Meski sebagai bahasa objek di iOS. Halo Bu Rama. Halo. Oke. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini contoh-contoh aplikasi ya yang jalan ya. iOS sistem operasi di Apple. Nah, terus Android sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux ya. Jadi dia open source. Jadi kita mau buat kita remap ya, remix ya. Kita mau seperti apa tampilan itu dipersilahkan di Android. Kemudian ada Windows Phone. Nah, ini sudah hampir menghilang ya. Kalau ini
uh, 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 di BlackBerry. BlackBerry itu keluar mulai tidak ada, malah merek dagang alhamdulillah itu berjalan mulus. Kemudian ada Symbian, ini yang punya versi dulu. Nah, kalau mungkin kalau kita beli HP yang monoponik, aliponik juga mungkin ada, masih ada yang atau ini versi-versi Android. Nah, ini sampai sekarang itu sudah Android 13 ya, tiramisu ya. Ya. Oh, ini kan nama-nama makanan semua ya, nama-nama makanan. Jadi ketika Android 10 kan namanya OPQ ya. Ki itu eh, tidak ada nama ya, kalau di luar negeri, di Amerika mungkin nggak ada nama makanan Ki. Nah, kemudian Ki R11R tetap R 12S ya namanya, 13T. T itu tiramisu. Eh, saya kira dulu waktu saya belajar di 2015 KitKat. Ketika L, oke, oh lontong nih, rupanya lollipop. Ini kalau seandainya dia masukkan nama-nama makanan Indonesia kan mungkin jadi banyak gitu ya. Banyak. Kalau R kan ada risol ya. Tapi ini karena Amerika ya suka, mereka lebih ke makanan yang di sana. Yang mengarah-ngarah jajanan-jajanan, ada es krim dan sebagainya ya. Nah, jadi di sini dikatakan ya pada pelatihan ini perangkat lunak nantinya yang kita pakai untuk mengembangkan aplikasi Android itu menggunakan IDE Android Studio. Nah, ini sudah ditekankan di sini. Jadi kita pakai itu. Nah, yang berikutnya apa itu Android? Ya, seperti tadi kita jelaskan, dia menggunakan kernel Linux, kemudian dia mendukung layar sentuh, kemudian sudah digunakan lebih dari 80% smartphone yang beredar saat ini. Nah, malah karena si Android ini, smartphone Android itu dia mendukung untuk kalangan menengah ke atas, menengah, dan menengah ke bawah. Jadi hampir semua kalangan itu dapat membeli smartphone Android. Nah, kemudian Android juga dapat menjalankan perangkat di portable device lainnya. Ada di smartwatch ya, jam tangan, ada di TV, ada di kendaraan dan sekarang di car device ya, sekarang sudah ada di car device ya. Minimal itu di pemutaran audio videonya gitu. Minimal itu. Nah, kemudian lebih dari 2 juta aplikasi Android itu ada di Play Store. Kemudian sangat mudah disesuaikan pada berbagai perangkat. Yang paling penting dia adalah open source. Kemudian di bagian user interface ya, itu dengan bisa kita sentuh, bisa menggesek, mengetuk atau mencubit, kita nge-zoom, nge-pitch ya, nge-sweep, nge-drag dan sebagainya. Kemudian dia menyediakan virtual keyboard dengan karakter, ada angka dan ada emoji. Kemudian mendukung Bluetooth, kemudian USB control dan peripheral. Malah sekarang juga ada seperti si iPhone sekarang sudah pakai juga Type-C ya untuk connect ke USB ya.
Karena sekarang dengan USB itu dengan Type-C itu dia sudah lebih ramah ke perangkat-perangkat yang lain. Kemudian nanti ada sensor. Nah, jadi sensor itu bisa mengetahui aksi pengguna dan meresponnya. Jadi konten dikatakan sini, konten perangkat akan berotasi sesuai kebutuhan. Jadi ada sensor rotasi. Kemudian ada akselerometer. Ini berjalan untuk menyesuaikan posisi di peta. Kemudian nanti ada pakai untuk memiringkan kemudi. Ini pakai sensor apa? Ada yang tahu? Memiringkan kemudi, misalnya memiringkan kemudi mobil virtual atau memiringkan mainan fisik. Pakai sensor apa? Ada yang tahu nih? Yang berhubungan dengan rotasi. Sensor giroskop ya, Pak? Ya, jadi ya yang ketiga ini kita pakai sensor giroskop. Malah kalau ada teman-teman yang mengembangkan aplikasi game atau aplikasi VR ya, itu minimal pasti kita memakai sensor giroskop ya. Gitu. Untuk memutar-mutar melihat kondisi secara 360. Malah sekarang di IoT juga pakai si giroskop. Seperti kita menerbangkan drone, nah kita ingin miringkan dia, kita cukup memiringkan hanya si smartphone-nya saja, itu pakai sensor giroskop. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwasanya tidak semua smartphone Android itu memiliki giroskop. Nah, jadi nanti jika ingin mengetahui apakah smartphone saya mendukung giroskop, bisa teman-teman install aplikasi untuk mendeteksi sensor. Ada, lupa saya namanya, aplikasi deteksi sensor yang ada di smartphone. Jadi kalau ada dia akan berwarna, kalau tidak ada berwarna merah. Nah, kemudian untuk bergerak cepat ya, ini untuk mendeteksikan interaksi game. Nah, ini bagiannya. Nanti pembahasan sensor secara spesifik itu ada pertemuan antara 13, 14, 15. Di situ kita akan bahas tentang sensor secara lebih detail. Ya. Nah, yang berikutnya, nah sekarang kita masuk ke Android-nya, ke layarnya. Nah, jadi tampilan layar yang teman-teman lihat di awal sekali itu adalah biasanya disebut dengan home screen. Ya, home screen. Nah, di dalam home screen ini berisikan beberapa. Yang pertama ada icon launcher dari aplikasi, icon peluncurnya. Kemudian ada widget untuk pembaharuan. Kemudian bisa juga berisi beberapa halaman. Ya, kalau di sini kan isikan beberapa halaman. Kemudian ada folder untuk mengatur aplikasi yang berkaitan. Ya. Contoh misalnya folder sosmed. Isinya ya ada aplikasi-aplikasi untuk membuka sosmed. Kemudian ada folder si Google. Berisi tentang semua aplikasi produknya Google ada di dalam itu. Gitu ya. Kemudian pastinya ada si Oke Google untuk mengaktifkan si Google Assistant-nya dia ya. Nah, ini kan dulunya seperti ini ya. Nah, ini dulu aplikasi yang sangat viral di tahun 2000 berapa ya? 2010 atau 2010, 2015, 17 ya gitu. Belasan lah. Ya. Oke. Kemudian jadi ada SDK. Ya, jadi jika kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi, wajib kita memiliki si SDK. Kalau di Android berarti ya SDK Android ya. Nah, di dalam SDK itu berisikan development tools ya. Ini codingan semua ada di sini. Kemudian ada library.
Nah, ada peta, kemudian ada perangkat yang akan dapat dikenakan ya. Contoh misalnya, oh saya mau ke Android mengembangkan aplikasi, target saya di Android 13. Maka nanti kita harus mendownload SDK di Android 13. Karena biar semua librarinya itu bisa kita pakai. Dan sama seperti Android yang berjalan di Android 13. Nah, kemudian dia mendukung perangkat virtual atau yang kita sebut dengan namanya emulator. Nah, jadi nanti ketika teman-teman mau ingin menjalankan, boleh menggunakan emulator bawaan dari Android Studio, bawaan dari SDK, atau boleh ke emulator yang lain, pakai pihak ketiga. Ada seperti Genymotion, kemudian Knox, kemudian ada Knox App ya, Knox App sama BlueStack. Nah, atau juga boleh jalankan langsung ke physical device. Nah, seperti kemarin saya katakan, jika teman-teman memakai Android 11 bisa pairing menggunakan wireless. Nah, berisi juga dengan dokumentasi. Nah, ini penting. Nah, juga ini terjadi di mahasiswa saya ya. Sebenarnya dengan adanya dokumentasi kita bisa melihat secara lebih detail penggunaan dari library tersebut. Ya. Contoh misalnya, saya ingin menggunakan library apa namanya? Library apa itu namanya? Kamera ya, library kamera. Nah, kalau saya ingin menggunakan library kamera di SDK berapa gitu. Nah, jadi ketika kita mendownload si SDK, dia punya library dan di situ diberitahukan bagaimana cara penggunaannya atau library-nya membutuhkan parameter apa saja. Nah, kemudian berisi juga bagaimana cara untuk melakukan antisipasi, misalnya apakah dia harus pakai dalam blok try catch atau boleh di tempat yang lain. Nah, itu atau harus menggunakan override seperti apa. Nah, itu letaknya di dokumentasi. Nah, itu makanya nanti sesekali kita harus baca dokumentasi kayak gitu. Kemudian ada sampel code ya, ada sampel code untuk contoh penggunaannya. Nah, ini ada alur pengembangan aplikasi ya, biasa disebut dengan SDLC, siklus di pengembangan aplikasi ya, software development life cycle ya, siklus pengembangan aplikasi. Yang pertama itu ada jadi ke planning ya. Nah, jadi SDLC ini merupakan pengembangan sistem yang tradisional yang digunakan di perusahaan yang skala besar ya. Jadi secara sekuensial dalam siklus development ya SDLC ini. Nah, jadi secara umum SDLC dibagi menjadi 6 landasan ya, 6 tahapan. Yang pertama dari sistem investigation, kemudian sistem analis, sistem design, kemudian ada programming and test, implementation, dan operation and maintain ya. Nah, jadi harus kita maintain juga dia. Nah, salah satu metode alternatif ya yang dapat digunakan dalam pengembangan sistem itu adalah menggunakan si SDLC ini. Nah, pendekatan prototyping ya, pendekatan prototyping itu mendefinisikan daftar awal kebutuhan dari si pengguna. Kemudian kita membangun model sistem dan kemudian meningkatkan sistem dalam beberapa iterasi.
berdasarkan feedback dari pengguna. Nah, jadi si developer itu tidak mencoba untuk membuat secara lengkap atau secara apa, secara spesifik ya. Nah, pada di tahap awal. Nah, jadi dengan kita mengikuti alur-alur ini, ya, kita dapat dengan secara bertahap dapat melakukan evaluasi jika tidak berkesesuaian. Contoh misalnya di planning ya, di requirement ya, kita sudah planning dan analis ya. Kita sudah melakukan analisa kebutuhan A, B, C, D, E, F misalnya. Kemudian coba didesain. Nah, sebelum desain dianggap sudah fix, jangan kita terjun ke implementasi. Biasanya di tahapan desain ini misalnya kita mock up, kita membuat mock up aplikasi. Kemudian kita coba melihatkan ke si usernya atau si pemintanya, apakah bisa seperti ini kita buat interface-nya. Nah, jika dianggap sudah pas, maka baru dilakukan ke tahap implementasi. Jadi jangan kita langsung setelah kita analisa, kita desain, kemudian langsung implementasi tanpa ada persetujuan. Karena bisa jadi ketika nanti sudah dilakukan pada saat melakukan testing, nah pada saat melakukan testing ternyata jauh berbeda dari hasil analisa. Maka itu jadi kacau, kita harus turun lagi ke bawah. Nah, makanya agar lebih efisien, maka setiap tahapan ingin naik tahapan disetujui dulu atau disepakati dulu. Kalau dikira sudah final, sudah fix, maka baru bisa tahapan berikutnya. Lain halnya kalau nanti sudah tahap testing, kemudian kita masuk ke maintenance. Nah, ketika masa maintenance ternyata ada perubahan, ada bug atau ada lakukan pengembangan, maka baru kita ikuti lagi alurnya. Jadi seperti sini alur dalam siklus. Singkat cerita seperti teman-teman melihat obat nyamuk bakar, obat nyamuk bakar dari lingkaran kecil tengahnya langsung membesar sampai dia berakhir. Jadi seperti itulah alur atau siklus kita membuat aplikasi. Jika ada perubahan, maka lakukan lagi analisa, kita desain lagi, implementasi dan sebagainya. Nah, berikut seperti itu, seperti lingkaran seperti itu, lingkaran di obat nyamuk bakar. Nah, ini algoritma ya, itu mencakup tujuan dari pembuatan program, parameter yang kita gunakan, fasilitas yang disediakan. Jadi algoritma yang diterapkan dan bahasa pemrograman apa yang kita gunakan. Ya. Kemudian di tahapan pembuatan program, nah itu masuk dari sini, start, desain, menulis program, tes kebenarannya, dokumentasi, kemudian lakukan pengarsipan. Nah, jadi algoritma itu ya, itu adalah urutan, ini bukan program ya. Nah, jadi algoritma itu merupakan urutan-urutan dari instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah tersusun secara sistematis dan logis. Nah, jadi itu yang disebut dengan algoritma. Jadi algoritma itu belum berkaitan dengan pemrograman. Tidak ada belum berkaitan dengan bahasa pemrograman, enggak ada. Dan algoritma ini bisa diajarkan mulai dari anak-anak SD. Dari anak usia dini, anak SD, itu sudah bisa. Contoh misalnya, algoritma. Untuk membuat secangkir kopi hangat yang manis. Apa saja algoritmanya? Apa saja langkahnya? Nah, jadi
tahapan-tahapan untuk menyelesaikan itulah yang disebut dengan algoritma. Nah, kan kita tidak pakai bahasa pemrograman kan untuk membuat kopi. Nah, ada nggak yang di sini buat kopi pakai bahasa pemrograman? Ada nggak? Coba. Ada? Siapa di sini yang buat pakai kopi pakai bahasa pemrograman? Ada? Nggak ada ya? Nah, jadi algoritma jadi seperti itu, tidak berkaitan dengan bahasa pemrograman. Dia hanya berisikan urutan-urutan dari instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah secara tersusun, sistematis dan logis. Itulah disebut dengan algoritma. Ya. Nah, ini contoh algoritma yang lain. Nah, mencari akar bulat positif dari bilangan bulat integer. Nah, integer positif A. Akar bulat positif dari bilangan bulat integer positif. Jadi seperti ini. Nah, tanya masukkan bilangan bulat positif A. Berikan harga awalnya adalah X ya, sama dengan 1. Hitung Y sebesar Y ke X kali X. Jika hasilnya sama dengan A, maka cetak X sebagai akar dari A. Kemudian selesai. Nah, di sini kan kita tidak pakai bahasa pemrograman. Hanya instruksi-instruksi. Itu urutannya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada notasi algoritma pemrograman. Ya. Ada yang namanya sistem flowchart dan ada program flowchart. Nah, ini yang kadang-kadang mahasiswa ya atau si programmer atau developer kadang salah membuat dalam flowchart. Sebenarnya flowchart ada flowchart sistem, ada flowchart program. Malah ada juga flowchart untuk penggunaan aplikasi. Nah, itu beda-beda. Maka kalau disebut dengan sistem flowchart atau flowchart sistem itu urutan proses dalam sistem dengan menunjukkan alat media input, output, serta jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan data. Nah, sedangkan untuk program flowchart atau flowchart program itu urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Nah, berikut contoh dari program flowchart ya. Seperti ini. Ini program. Nah, jadi bagaimana program itu berjalan? Seperti ini program itu berjalan. Atau kalau bagaimana aplikasi atau user menggunakan aplikasi, itu ada flowchart penggunaan aplikasi. Contoh seperti teman-teman melihat ketika pemilu ya, ketika pemilu kan ditempelkan alur pemilihan, ya, alur pencoblosan di TPS apa gitu. Nah, kasihkan masuk kemari, berikan kartunya, kemudian nunggu antrian, ambil kartu pemilihannya, masuk ke bilik. Nah, itu juga digunakan flowchart ya. Nah, dia ada simbol-simbolnya. Nah, ini kan udah biasa ya, udah umum teman-teman tahu ya. Ada input, ada output, ada decision, ada konektor. Nanti ada konektor interpic, antarpic ya. Itu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini simbol-simbolnya. Nah, ini masih simbol. Nah, kemudian syaratnya ya tidak ada kaidah baku untuk pembuatan. Nah, itu flowchart itu sama dengan gambaran hasil analisa suatu masalah. Ya, secara umum untuk membuat flowchart itu ada 3. Ada input, ada proses, pasti ada output. Nah, tidak mungkin ada output tanpa ada input. Ya. Begitu juga sudah ada inputan, kemudian diproses, pasti menghasilkan output. Kalau tidak, untuk apa input? Nah, jadi 3 bagian utama dalam pembuatan flowchart itu ada input, ada proses, ada output. Nah, ini yang paling penting. Kadang mahasiswa sudah masukkan inputannya ke proses, tapi proses setelah dia kerjakan dia ngapain? Nggak ada outputnya. Nah, itu juga jadi salah. Nah, berarti tidak perlu inputan, dan tidak ada ngapain ada proses gitu kan.
itu. Jadi seperti kita masukkan, oh saya ingin kenyang, ya berarti inputannya makanan, diproses ke dalam di lambung, kemudian masuk ke usus, nah menghasilkan outputnya apa? Energi, zat besi, ada tambah gula, glukosa dan sebagainya. Nah, itu outputnya. Nah, seperti itu. Ini contoh flowchart yang lain ya. Application counter ya. Ini ada proses order sugar ya. Nah, itu. Ini flowchart yang kedua ya, untuk yang bilangan, dan ini pakai ini konektor interpeak ya. Inner peak ya. Jadi karena sudah berakhir, kita kalau disambung di bawah tidak muat. Jadi pakai bulat ini di halaman yang sama, maksudnya same peak ya, di halaman yang sama. Konektor untuk halaman yang sama dilanjutkan kemari. Nanti ada konektor yang antar peak, dia agak segi 5. Nah seperti ini ya. Nanti teman-teman ya coba belajar ya untuk buat algoritma untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, kemudian berikutnya ke dasar-dasar pemrograman Android Studio. Ya, itu ada Java Identifier. Nah, ini hampir semua pemrograman sama ya. Syarat identifier ya untuk pembuatan sebuah nama. Nah, jadi dimulai dengan salah satu huruf underscore, atau boleh juga dengan underscore, atau pakai tanda dolar. Nah, huruf dapat berupa huruf besar atau huruf kecil, dapat dengan menggunakan angka 0 sampai 9. Tapi ingat ya, tidak boleh dimulai dengan angka. Harus pakai huruf di awalnya atau underscore. Kemudian identifier di dalam Java tidak dapat mengandung kata kunci atau keyword ya yang dipakai di Java. Di sini kasih tahu seperti class, public, void, main, kemudian string. Nah, itu kita tidak bisa menggunakan identifier itu. Terus ada lagi misalnya abstrak, dan yang lain ya, banyak. Jadi itu merupakan kata-kata kunci sistem, tidak yang ada di Java. Kita harus bisa gunakan pakai yang lain. Nah, ini contoh keyword pada Java. Nah, ada beberapa contoh, dan ini tidak boleh kita pakai, kecuali kita gabung-gabung ya dengan kata yang lain, itu baru boleh. Misalnya apa ya? Variabel statik ya, kita gabung kata-katanya boleh, karena tapi kalau statik aja tidak boleh ya. Kemudian pernyataan blok, nah ini disebut dengan kurung blok ya. Kalau di dalam pemrograman kurung kerawal ini disebut dengan kurung blok. Pernyataan ya merupakan satu atau lebih program yang diakhiri dengan tanda semikolon, titik koma. Jadi satu titik koma dianggap itu satu pernyataan. Di dalam satu baris terdapat beberapa titik koma dianggap beberapa pernyataan. Nah, kalau sudah berisi satu atau lebih pernyataan, maka harus kita buat dalam satu kurung blok untuk menandakan ini punyanya siapa. Nah, kemudian tipe data. Nah, tipe data ada tipe data primitif dan tipe data preference. Nah, jadi di tipe data ini ada yang logik ya. Kemudian boleh ada yang tekstual, karakter. Kalau logik yang boolean itu true, false aja dong. Cuma 2, true, false logiknya. Kemudian ada integral, ada byte, ada bit, ada short, ada integer, ada long. Kemudian long integer, ada apa lagi ya? Ada beberapa, lupa saya. Kemudian ada floating untuk bilangan berkoma. Nah, bilangan berkoma ada double, kemudian ada float. Nah, tapi teman-teman perlu ketahui ya, bahwasanya
setiap variabel yang diciptakan dari masing-masing tipe data itu akan memakan memori yang berbeda-beda. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Contoh Boolean. Ya, dia akan memakan 1 byte. Jadi, setiap variabel Boolean yang teman-teman ciptakan akan memakan 1 byte dari memori. Kemudian setiap integer dia akan memakan 8 byte atau 4 bit. Karena kan 1 bit 8 1 byte 8 bit ya. Jadi ini 4 byte atau 32 bit. Nah, jadi baru menciptakan variabel saja kita sudah memakan memori. Jadi makanya nanti teman-teman ketika ingin membuat sebuah variabel, usahakan variabelnya itu memakan memori yang lebih efisien ya, jangan mubazir memori. Syukur teman-teman kita di sini memakai si Android Studio. Jika kita tidak memakai variabel tersebut, dia akan berwarna abu-abu nantinya. Dan akan dikatakan variabel ini tidak pernah digunakan. Nah, never use it. Nah, jadi kalau never use it, udah kita hapus aja daripada mubazir memori. Seperti itu. Nah, jadi yang paling besar itu memori yang dipakai oleh long dan double. Ya, itu 64 bit memori yang dipakai untuk setiap variabel yang kita ciptakan. Nah, ini deklarasinya sama. Nah, ini nanti pakai modify. Ya, kemudian tipe data nama variabel modifiernya kan ada public, ada static, public, kemudian ada final, ada private, kemudian ada protected ya. Ya, kemudian seperti ini. Kemudian berhubungan dengan di dalam pemrograman Java secara dasar kita sampai ke kondisional, looping, sama inheritance, pewarisan sifat ya. Nah, menandakan kalau dalam pemrograman memakai kata-kata extend, nah itu pewarisan sifat. Nah nanti dikatakan nanti dilanjut ke slide ke-6 ya. Di pertemuan ke-6. Nah, ini kita lanjutkan. Nah ini yang perlu teman-teman ketahui. Nah, di dalam mengembangkan aplikasi Android ada tantangannya. Nah, di cross platform juga ada, sama. Hampir semua pemrograman di mobile itu tantangannya hampir sama. Yang pertama, berhubungan dengan layar. Ya. Beragam ukuran layar dan resolusi, dan ini menjadi tantangan kita. Karena ketika kita desain mungkin di sebuah ukuran layar A, mungkin sudah sesuai. Ketika kita bawa ke ukuran layar yang lebih resolusinya lebih tinggi, kemudian kerapatan yang lebih bagus, maka itu akan jadi setengah tampilannya. Nah, ini jadi tantangan kita. Nah, makanya nanti di dalam Android itu ada namanya nanti folder namanya Bitmap. Berisikan image vektor yang dengan resolusi yang berbeda-beda yang bisa kita manfaatkan untuk ukuran layar yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian kinerja, ya jadi membuat aplikasi buat aplikasi Anda lebih responsif dan mulus. Nah ini penting. Jika kita aplikasinya terlalu berat, maka butuh kita pisahkan antara nanti pengambilan data sama front end-nya. Nah, ini kita pisahkan. Jangan membuat sampai dia menjadi terlalu berat. Kemudian butuh namanya responsif di sini. Nah, agar kita bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Jangan nanti tidak bisa disentuh. Kemudian tampilannya tidak bisa menyesuaikan ukuran layar. Nah, itu juga bermasalah. Kemudian kode sumber dan data pengguna tetap aman. Nah, ini penting sekali. Kemudian kompatibel, bisa berjalan di beberapa versi platform yang lebih lama atau dengan terbaru. Nah, jangan karena nanti ketika kita buat, kita akan diminta ini mau dijalankan minimal di Android berapa gitu.
Tapi perlu teman ketahui, jangan ambil dari versi paling paling jauh berbeda dengan sekarang. Nah, itu juga jadi masalah. Contoh misalnya, teman-teman mau pakai fingerprint, nah, jangan pilih minimal SDK yang Android apa namanya Android eh, ICS ya atau Android Jelly Bean karena di masa Jelly Bean belum ada fingerprint. Nah, itu juga tidak bisa karena terlalu jauh dengan sekarang. Kemudian lihat masa pemasarannya di mana. Pasarnya sekarang mau bagaimana? Pasarnya juga menentukan ya. Pasar di sini adalah bagaimana karakteristik atau bagaimana kebiasaan dari si pengguna di luar sana. Nah, itu kita harus baca peluang. Nah, kita baca peluang di sini. Dan ini referensi teman-teman bisa baca nanti ya. Ini tim pendukungnya. Sekian dari saya kembalikan ke Bu Ramadhani. Bu Ramadhani, halo Bu Ramadhani masih ada di sini? Bu Rama, halo Bu Ramadhani, halo. Mungkin Bu Rama nggak dengar suara saya ya? Sorry, saya oke. Sudah, Hah? maaf Pak. Oh, oke. Jika oke, saya mau kembalikan ke Bu Rama dulu. Oke, terima kasih Pak Mudir. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Ada yang kurang jelas atau kurang paham gitu? Nggak ada, kayaknya jelas sekali ya Pak ya materi hari ini. Mungkin karena belum ini ya, belum masuk ke pemrogramannya. Ini kan Oh masih ya, UASan ya, si betul, betul, UASan. betul. Nah, Oke, jika tidak ada, mungkin kita foto bersama dulu ya. Mungkin bisa dibuka kameranya, terus backgroundnya tolong dipakai ya, biar kelihatan lebih enak dilihat. Naila, Rian Kusuma, Akbar Ramadan, Gina Khairani, Zulkifli yang susah ya. eh, Farel masih jadi ini ya, jadi panda. Mana Farel? Oh ya, Muhammad ya. Farhan, Padahal mungkin lebih ganteng gitu Pak ya. iya. Tapi nggak pengen mungkin. Oke, mungkin ini kita ambil aja kali ya. Ya boleh, ya, oke. 1, 2, 3, senyum semua. Oke. Itu senyum lah itu. Apa kita ulangi lagi? Oke, apa? Mungkin Vito mau senyum atau yang lain mau senyum. Saputra ya nampain giginya sedikit. Ah, Franz, senyumlah Franz. Nah, seperti itu Franz. Oke, ah, Franz. Nah, oke. senyum. Kita ambil sekali lagi kalau Ya, nggak ya. ya. Oke, Vanul, senyum senyum Vanul. semua. Hmm. Umi mungkin Umi Balkis senyum juga. Nah, senyum sedikit. Baca dulu. Kemana-mana semua di sini. Yuk. Oke, kita ambil ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, mungkin sekian dari kita, Bu Rama ya. Ya, tunggu saya ingatkan untuk absensi code jangan lupa ya. Absensi code sudah saya kirimkan di chat ini juga, di grup juga sudah saya kirimkan. Jangan lupa dikerjakan kuis hari ini ya. Ada di LMS di bagian kuis. Kuis hari ini mulai dari sekarang akan kita sampai jam 16.00. Jika ada kendala atau ada masalah mungkin mohon kabarin di via grup ya. Bisa langsung Ibu tanyakan atau Ibu antisipasi apa gitu ya. Oke,
Pak Muzin mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, kalau dari saya manfaatkan grupnya ya, itu ya. Jangan grupnya jadi sepi kayak rumah hantu gitu kan. Kalau nggak ada dicolek-colek nggak akan muncul gitu kan. Manfaatkan itu. Karena di sini kita dari berbagai wilayah, dari berbagai latar belakang, mungkin bisa saling berbagi pengalaman di situ. Jadi dan bukan karena kami mungkin pengajar tidak serta-merta bahwasanya apa yang kami ngajarkan betul semua. Bisa jadi nanti ada pengalaman dari kalian yang lebih berharga atau ada yang lebih mahir di sini ya. Kita sharing sharing di sini. Ya, Sharing saling knowledge gitu diskusi ya. lah ya. Ya, ya mungkin nanti ada siapa Franz ya lebih paham, lebih mahir, udah jago gitu kan. Nah, mungkin berbagi ini Franz ya. Boleh Hmm. Franz ya? Oke, makasih Franz. Oke, terima kasih Pak Mujib. Kalau misalnya tidak ada lagi yang mau kita diskusikan, untuk pertemuan kedua ini kita akhiri. Sehat terus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ibu Endang ya. Ya, izin semuanya ya. Ini semuanya ya.